Makna sila Pancasila dan penerapannya sehari-hari. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, artinya bahwa bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Yang pertama, mengembangkan sikap saling menghormati, menghargai, dan bekerja sama antar pemeluk agama. Yang kedua, melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang ketiga, membina kerukunan hidup antar sesama umat beragama. Yang keempat, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kelima, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Contoh penerapan nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berdoa dan beribadah sesuai agama yang dianut. Yang kedua, menghormati orang yang sedang beribadah. Ketiga, menjaga ketenangan saat beribadah. Yang keempat, membersihkan tempat beribadah. Dan yang kelima, memberi sumbangan untuk pembangunan tempat ibadah. Selanjutnya, sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Pemimpin adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin sebuah organisasi. Pemimpin berada di bagian paling atas dalam struktur organisasi. Pemimpin harus mampu menyatukan dan mengendalikan anggotanya. Setiap tindakan pemimpin harus berdasarkan peri kemanusiaan yang adil dan beradab, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila antara lain: yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, serta kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. Dan yang kesembilan, mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Penerapan nilai-nilai sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Memberikan tempat duduk kepada wanita hamil, orang tua atau penyandang disabilitas. Yang kedua, memperlakukan penyandang disabilitas seperti orang pada umumnya. Yang ketiga, bersikap tenang dan sopan saat di tempat umum. Yang keempat, memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Yang kelima, berkunjung dan membantu panti asuhan. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila yaitu: yang pertama, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan.
Yang kedua, mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Yang ketiga, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima, memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Jika nilai-nilai dalam sila ketiga dilaksanakan dengan baik, serta menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan, maka bangsa Indonesia juga tidak akan mudah terpecah belah. Contoh penerapan nilai-nilai persatuan dalam lingkungan rumah. Yang pertama, mengerjakan tugas bersama. Yang kedua, menonton televisi bersama. Yang ketiga, selalu rukun dengan saudara. Yang keempat, berdoa bersama. Meneladani sikap pemimpin idola. Ada banyak pemimpin yang bisa kita idolakan. Kita dapat mengidolakan pemimpin yang berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Pemimpin yang kita idolakan salah satunya harus mengamalkan sila ketiga Pancasila. Kriteria pemimpin idola sesuai nilai sila ketiga Pancasila. Anak-anak bisa melihat contoh berikut ini. Sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila keempat menegaskan bahwa segala pengambilan keputusan harus berdasarkan pada musyawarah sehingga dapat menciptakan kesepakatan bersama. Selain itu, juga menegaskan bahwa pemerintah Indonesia diselenggarakan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila yaitu: yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang keempat, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang kelima, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang keenam, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang ketujuh, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Sila kelima berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima bermakna bahwa seluruh rakyat Indonesia harus mendapatkan hak yang sama serta memiliki kewajiban yang sama, sehingga akan tercipta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila yaitu: yang pertama, menjunjung tinggi prinsip kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Yang ketiga, gemar menolong orang lain. Yang keempat, menjauhi sifat boros. Dan yang kelima, menghargai hasil karya orang lain. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
sebagai petunjuk untuk menjalankan kegiatan dan mengatur kehidupan bernegara dan berbangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila juga berfungsi sebagai pegangan hidup, norma dan pedoman kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Seorang pemimpin harus mampu memaknai seluruh sila dalam Pancasila, lalu menerapkannya dalam kepemimpinannya. Dengan begitu, ia akan menjadi pemimpin yang adil, mampu menyatukan anggotanya, dan dapat meningkatkan kesejahteraan orang-orang yang dipimpinnya. Tugas, tuliskan di buku tulis. Yang pertama, tuliskan penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tuliskan penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, inilah pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.